Oke, selamat pagi semuanya. Selamat datang dalam acara PhD in the Netherlands Online Series, episode yang ketiga. Sebelum kami memulai acara ini, saya cuma pengen ngetes terlebih dahulu ya, dan juga saya ingin meminta bantuan kepada teman-teman yang sudah hadir di sini. Apakah suara saya dan juga video saya sudah terlihat dengan jelas? Mohon informasikan dalam kolom chat. Sekali lagi, saya hanya mengecek terlebih dahulu apakah suara saya dan juga video saya sudah terlihat dengan jelas. Baik, terima kasih sekali teman-teman. Sebelumnya saya ingin menginformasikan juga nih ya, sebelum lagi-lagi kita masuk ke inti acara pada pagi hari ini, kondisi di tempat saya yaitu di Bandung, hujan. Mudah-mudahan di Jakarta juga hujannya tidak terlalu deras ya, jadi dalam durasi 1 jam ini koneksi ke internet kita, baik internet saya sebagai host dan juga guest speaker secara rekan tetap stabil ya, supaya kita bisa menyelesaikan dan menjalankan acara ini dengan lancar. Jadi mudah-mudahan banget kita berdoa bersama-sama tidak ada koneksi problem, and of course we can have this event smoothly without any disruption. Oke. Baik, saya mengundang sekali lagi kepada yang baru saja datang, selamat pagi, selamat datang, salam kenal. Mungkin bagi yang belum kenal dengan saya dengan Molly sebagai Education Promotion Officer dari Nufik Nesa Indonesia. Nah, sebelum kita melangkah lebih jauh lagi ke dalam acara ini ya, teman-teman yang sudah hadir sebelum-sebelumnya, kami ingin juga mengenal bagi teman-teman yang baru datang pada kesempatan kali ini. Saatnya saya akan meminta rekan saya Dito untuk menampilkan polling karena kita ingin ngobrol-ngobrol sedikit nih dengan para participants yang ada di sini ya. Silakan teman-teman untuk mengisi polling mengenai PhD in the Netherlands ini ya. Kita ingin mengenal nih apakah saat ini teman-teman sedang menjalankan S2 ya atau sudah lulus S2-nya. Lalu kalau misalnya mau berencana menjalankan atau melanjutkan riset S3 penelitian di Belanda, itu nanti rencananya itu sumber pendanaannya dari mana? Apakah dari pemerintah Indonesia, institusi tempat bekerja, dana pribadi, dana luar negeri, ataupun belum punya rencana apapun? Dan pertanyaan terakhir nih yang kita pengen tahu juga, apakah teman-teman ini sudah mulai menuliskan proposal riset S3-nya? Ya, kita pengen tahu sekali karena guest speaker yang ada pada kesempatan pagi hari ini itu akan membahas langkah awal untuk mendapatkan letter of acceptance dari universitas yang dituju. Jadi mudah-mudahan informasi yang akan disampaikan oleh nanti guest speaker yang akan saya kenalkan sebentar lagi itu akan menjadi inspirasi buat teman-teman untuk melanjutkan PhD in the Netherlands ya. Masih kita tunggu lagi karena ini kurang lebih sudah hampir 80% yang mengisi polling ini. Masih kurang lebih berapa nih? 11 ya, 11 ataupun 10 orang akan aku tutup untuk pengisian polling pada sesi hari ini. Oke, 85%, tunggu sebentar lagi karena kita pengen mengenal teman-teman yang sudah hadir di sini ya. Karena aku yakin teman-teman ini mempunyai cita-cita untuk melanjutkan S3 dan juga meneruskan penelitian di Belanda. Oke, kalau gitu saya akan end polling sekarang juga. Kalau saya melihat di sini 30 atau 84% sudah lulus kuliah S2, that's great ya. Setelah itu dari manakah rencana sumber pendanaan dari pemerintah Indonesia? Nanti kita akan ngobrol-ngobrol juga sama guest speaker kita. Dan yang terakhir apakah sudah menuliskan proposal riset S3-nya? Kalau saya lihat di sini 50-50 ya, jadi ada yang sedang menulis tapi juga ada yang belum menulis. That's fine, it's okay. Mudah-mudahan sesi kali ini akan menjadi inspirasi buat teman-teman yang sudah hadir di sini. Oke, sedikit informasi lagi ya setelah polling, aku akan memberikan beberapa informasi seputaran PhD di Belanda. Oh ya, sebelumnya Molly tidak sendiri tapi akan dibantu juga oleh Dito Alif Pratama selaku alumni officer dan juga Emi Pumitasari selaku student counselor yang hadir di sini sebagai backup dalam acara PhD in the Netherlands. Welcome to this event. Ini merupakan episode ketiga Mas Lutfi Prayogi yang nanti akan menjadi guest speaker pada pagi hari ini. Selanjutnya, Molly akan menjelaskan sedikit mengenai informasi tentang PhD in the Netherlands. Nah, kalau misalnya teman-teman nih pengen menjalankan PhD di Belanda gitu kan ya, ini ditempuh dalam kurun waktu 4 tahun ya, yang merupakan kontrak dengan universitas ya. Jadi ini adalah serious research dan juga diberikan dalam tanda kutip seperti gaji oleh universitas di Belanda. Dilakukan di 13 universitas research di Belanda dan biasanya juga diiklankan. Jadi kalau misalnya ada penelitian-penelitian
ada lowongannya itu biasanya langsung diinformasikan di job board website seperti www.factcards.nl, www.academictransfer.com, www.euraccess.nl, dan juga www.knaw.nl/en. Selanjutnya, nah, ini merupakan tampilan atau preview dari Academic Transfer. Jadi kalau misalnya teman-teman itu ya udah masuk ke Academic Transfer, itu caranya gampang banget, tinggal langsung masukkan saja keyword atau field yang sesuai dengan bidang yang dituju. Klik tombol search, akan keluar job posting apa saja yang tersedia. Kalau misalnya teman-teman merasa aku ini eligible nggak ya untuk melanjutkan S3 di Belanda, well, ini merupakan beberapa general admission kriterianya. Kalau misalnya teman-teman sudah selesai dari S2 dengan background tertentu, ya, terus juga mempunyai kemampuan berbahasa Inggris. Nah, ini yang paling penting. Jadi kalau misalnya ingin melaksanakan atau melanjutkan PhD di Belanda, diharapkan sudah mempunyai kemampuan berbahasa Inggris, dibuktikan dengan TOEFL ataupun IELTS. Setelah itu, kalau misalnya teman-teman juga ingin melanjutkan PhD di Belanda, harap diperhatikan baik-baik bahwa teman-teman juga bisa melakukan pembiayaan secara mandiri ataupun mencari beasiswa dengan provider seperti dari pemerintah Indonesia. Sebagai contoh dari LPDP ataupun program 5.000 dokter. Nah, kalau misalnya merasa bahwa teman-teman juga proposal dilirik oleh universitas nih, gitu kan, itu juga akan dibiayai oleh universitas yang dituju. Selanjutnya. Nah, kalau teman-teman ada pertanyaan seputaran PhD ataupun pertanyaan berkaitan dengan penelitian di Belanda, silakan hubungi semua channel platform yang ada di sini. Kami akan bersedia untuk menjawab pertanyaan dari Senin sampai dengan Jumat pukul 9 sampai dengan pukul 5 sore. Selanjutnya, ini ada informasi yang penting sekali kalau misalnya teman-teman ingin melakukan online counseling bersama kami hadir setiap Senin sampai dengan Selasa dari pukul 10, Senin sampai dengan Selasa dari pukul 3 sampai dengan pukul 5 sore, hari Rabu dan juga hari Kamis dari pukul 10 sampai dengan pukul 12 siang. Teman-teman juga bisa mendownload digital brosur tentang penelitian atau studi di Belanda melalui bit.ly/dbnuvikneso. Serta temukan pertanyaan-pertanyaan yang sering diajukan melalui bit.ly/FAQ Selanjutnya. Ini dia ada acara yang nantinya akan kami adakan pada tanggal 25 September 2021. Harap diperhatikan baik-baik. Waktu yang ada di flyer ini merupakan waktu Singapura, jadi harap dikurangi 1 jam sebelumnya. Kami akan mengadakan webinar Dealing with the Dutch, akan hadir Dutch expert, Dutch language expert ya. Jadi teman-teman bisa ngobrol-ngobrol bagaimana berinteraksi dengan orang-orang Belanda, baik dari segi socially, linguistically, and academically melalui acara ini. Tinggal ketik saja registrasi di bit.ly/SIE-NL1 dengan huruf besar semua. Ini yang paling oke banget ya, kami juga akan mengundang kurang lebih 17 universitas di Belanda untuk hadir dalam acara webinar Living and Studying in the Netherlands. Teman-teman akan bisa bertanya-tanya langsung dengan representatif dari universitas di Belanda. Langsung saja mengakses informasi pendaftaran melalui bit.ly/SIE-NL2 huruf besar semua. Selanjutnya, acara yang ditunggu-tunggu yaitu PhD Recruitment Indonesia Edition yang akan diadakan pada tanggal 29 Oktober 2021. Dalam acara ini, teman-teman diharapkan sudah mendaftar, mengisi personal details, dan tentunya harus sudah mempunyai proposal. Bagi teman-teman yang terpilih proposalnya, para calon promotor, supervisor, ataupun profesor akan melakukan diskusi sepanjang acara ini dengan durasi per 20 menit ya. Langsung saja akses ke www.academictransfer.com/events. Sekali lagi tidak hanya melakukan pendaftaran personal detail saja, tapi diharapkan juga sudah mengupload proposalnya ya, karena bagi teman-teman yang nanti terpilih itu akan langsung berdiskusi dengan profesor, recruiter ataupun promotor dari bidang-bidang yang dituju. Selanjutnya, acara yang major event yang sedang kita akan lakukan persiapan yaitu Week of Indonesia Netherlands Education and Research. 3 hari online conference ya, international online conference between Indonesia dan juga Netherlands akan hadir pada tanggal 26 sampai dengan 28 Oktober 2021. Untuk informasi lebih lanjut langsung saja akses www.winner.or.id.
Terima kasih banyak Dito atas informasi yang sudah kita share bersama-sama dan juga teman-teman harap segera mencatat baik-baik ya informasi yang sudah kami berikan tadi. Dan sekarang saatnya saya ingin sekali menyapa salah satu rekan saya yang sudah hadir di sini, yaitu kita bertemu secara langsung dengan Mas Lutfi Prayogi yang baru saja mendapatkan letter of acceptance untuk menjalani research di Belanda di bidang Sustainable Mobility and Built Environment dari Delft University of Technology. Selamat pagi Mas Yogi. Selamat pagi, Mas Dito. Mas Molly. Mas Molly, sorry. Kalau Mas Dito Yang yang apa, Mas ada Molly? yang ada di virtual Yang di belakang sana. layar. Yes, Iya. Karena ini kita semua benar-benar semua virtual gitu kan ya, lagi work from home. Jadi kita bahu membahu untuk menjalankan event ini. Tapi yang pasti nih Mas Yogi, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Mas, sekarang lokasi lagi di mana nih Mas? Kalau kita boleh ngobrol-ngobrol sejenak sebelum sesi Mas Yogi. Saya masih di ibu kota di Jakarta, menikmati Mas, hujan dari pagi juga. Oke, mudah-mudahan semuanya sudah lancar untuk informasi kali ini karena aku juga tadi sudah scan through informasi yang akan Mas Yogi berikan. Tapi Mas, aku pengen tahu sedikit nih Mas ya perjalanan Mas. Jadi waktu Mas ini kan emang baru banget mendapatkan LOE nih ya. Itu boleh tahu nggak Mas pertanggal kapan mendapatkan LOE-nya? Sebetulnya sih LOE-nya udah lama ya, Mas Molly. Delft itu seingat saya tahun lalu ya, mungkin bulan Agustus tahun lalu. Ya. Tapi kan proses menuju ke itu juga lumayan dan saatnya aku langsung mempersilahkan kepada Mas Yogi yang akan sebentar lagi untuk screen share memberikan pengalaman untuk mendapatkan LOE-nya ya. Nah, untuk teman-teman yang sudah hadir di sini, Molly ingin memberitahukan bahwa pertanyaan itu diharapkan disampaikan melalui fitur Q&A. Nanti setelah selesai Mas Yogi untuk memaparkan informasi yang akan diberikan, kita akan bertanya-tanya pertanyaan dari Mas Yogi yang tentunya disampaikan melalui fitur Q&A untuk mempermudah kita semua memfasilitasi pertanyaannya. Kalau gitu Mas Yogi sudah siap, langsung saja saya persilahkan Mas Yogi untuk screen share dan saya akan menutup kamera dulu karena ini sesinya untuk Mas Yogi. Silakan Mas. Oke, terima kasih Mas Molly. Sebentar ya. Oke, pasti sudah terlihat ya di layar Bapak Ibu dan semuanya yang hadir di sini. Sudah terlihat Mas. Ya, terima kasih atas Mas Molly atas kesempatannya. Terima kasih kepada Nufik Neso atas undangannya untuk saya berbagi di kesempatan hari ini. Untuk undangan saya untuk menceritakan sedikit pengalaman saya, sedikit menceritakan apa yang sudah saya lakukan untuk mendapatkan LOA, program PhD di Universitas di Belanda. Perkenalkan, nama saya Lutfi Prayogi, saya biasa dipanggil Yogi. Saat ini saya adalah seorang dosen dan peneliti di program studi arsitektur Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Jakarta. Seperti yang sudah diceritakan di brosur, saya memiliki sebuah LOA dari TU Delft, Technische Universiteit Delft di bidang penelitian Sustainable Mobility and Built Environment. Jika ingin menghubungi saya, silakan menghubungi melalui email saya, baik email pribadi yang Gmail maupun email kantor yang UMC. Tadi Mas Molly menceritakan sedikit ya bahwa perjalanan saya panjang untuk mendapatkan LOA ini, dan itu cerita yang sangat benar dan sebetulnya perjalanannya sangat panjang. Saya pertama kali mendaftar untuk program PhD itu di Architecture and Built Environment Delft pada tahun 2019. Seingat saya bulan Juli ya, bulan Ramadan. Kemudian di percobaan pertama itu saya belum berhasil. Kemudian mencoba ke sana sini hingga akhirnya dapat beberapa LOA di beberapa tempat ya. Jadi di Belanda sendiri akhirnya ada dua LOA yang saya dapatkan, satu di Delft yaitu percobaan kedua ya,
tahun 2019 saya mencoba belum berhasil, lalu tahun 2020 saya mencoba lagi dan berhasil. Di Delft akhirnya saya dapat LOA-nya di sekolah di Fakultas Teknologi Policy and Management di bawah bimbingan Dr. Martin Croosen. Dan selain itu di Belanda saya juga dapat LOA dari Amsterdam Institute for Social Science Research Universiteit van Amsterdam di bawah bimbingan Profesor Luca Bertolini. Selain itu memang saya ada satu LOA lain dari School of Geography and Planning dari Cardiff University di bawah bimbingan Dr. Dimitris Potoglou. Saya menyebutkan beberapa LOA ini bukannya ingin pamer, tapi sebetulnya justru saya ingin menceritakan bahwa saya ini bukan orang yang bisa sekali mencoba mendaftar PhD lalu langsung dapat. Justru saya ingin menceritakan bahwa saya adalah orang yang perlu mencoba berkali-kali ke banyak universitas, ada yang berhasil, lebih banyak yang belum berhasil hingga akhirnya bisa mendapatkan LOA di tempat yang benar-benar saya inginkan, yaitu di TU Delft. Dan dari pengalaman yang cukup panjang itu, dari kurang lebih sekitar 1,5 tahun mencoba ke sana sini, saya mencoba menceritakan itu saat ini. Jadi apa yang akan saya ceritakan setelah ini bukanlah sebuah cerita dari ahli, melainkan hanya sebuah cerita pengalaman saya untuk mendapatkan LOA selama 1,5 tahun. Nah, ada beberapa hal yang ingin saya ceritakan pada kesempatan ini. Ada beberapa hal yang menurut saya penting untuk diketahui atau diperhatikan saat kita ingin mendaftar program PhD dan ingin mendapatkan letter of acceptance untuk program PhD di universitas di Belanda ataupun di tempat lainnya. Saya akan cerita beberapa pertimbangan yang perlu kita pikirkan saat mau mendaftar program PhD, kemudian prosedur, langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk mendapatkan LOA tersebut, apa saja persyaratannya, khusus secara spesifik untuk konteks universitas di Belanda, dan terakhir yang cukup penting adalah proposal penelitian, karena itu adalah kunci dari pendaftaran kita, kunci untuk mendapatkan LOA program PhD. Nah, pertama pertimbangan dalam pandangan saya dan dalam pengalaman saya setidaknya ada 4 hal paling penting yang perlu dipertimbangkan saat kita ingin mendaftar PhD dan saat ingin mendapatkan LOA dari sebuah program PhD. Yang pertama adalah rencana penelitian, apa yang sebetulnya ingin kita teliti, seperti apa rekam jejak kita dalam penelitian tersebut, kemudian apa rencana karir kita terkait dengan rencana penelitian tersebut, dan juga apa rencana jangka panjangnya terkait rencana penelitian tersebut, baik rencana jangka panjang yang terkait dengan karir pribadi kita, kemana kita mau mengarah dengan rencana penelitian tersebut, maupun rencana yang sifatnya lebih sosial gitu ya, apa yang bisa kita terapkan, apa yang bisa kita kontribusikan kepada masyarakat melalui penelitian jangka panjang tersebut. Kemudian hal lain yang perlu dipertimbangkan adalah pembimbing. Apakah ada pembimbing yang sesuai dengan rencana penelitian kita. Kemudian juga yang penting menurut saya adalah kualitas dan dukungan universitas. Karena ini akan dalam pandangan saya, akan mempengaruhi perjalanan PhD kita. Jangan sampai rencana penelitian kita bagus, lalu dibimbing oleh pembimbing yang memang ahli di bidang tersebut, tapi ternyata universitasnya kurang mendukung gitu ya, baik dalam hal fasilitas atau misalnya terutama fasilitas ya, dalam hal fasilitas, atau misalnya administrasinya rumit, dan seterusnya. Dan juga jika mendaftar beasiswa, tentu saja kita harus memastikan bahwa universitas tersebut ada di daftar universitas yang akan dibiayai oleh beasiswa tersebut. Jika Bapak Ibu teman-teman ingin mendaftar
beasiswa LPDP, mungkin perlu diperhatikan ya bahwa daftar pilihan universitas yang akan dibiayai LPDP itu kan sudah tidak se-ekstensif tahun-tahun awal LPDP ya. Tahun-tahun awal LPDP itu ada 400 universitas di seluruh dunia yang bisa dibiayai oleh LPDP. Nah, seiring berjalannya waktu, universitasnya tidak sebanyak, daftar universitasnya tidak sebanyak itu lagi. Jadi jangan sampai rencana penelitian kita bagus, pembimbingnya bagus, tapi adanya di universitas yang tidak dibiayai oleh beasiswa kita, kan sayang ya. Nah, kemudian juga yang perlu dipertimbangkan bagi saya pribadi adalah hal-hal lain terkait kehidupan di Belanda, gitu ya. Apakah di tempat yang kita inginkan, apakah ingin di kota besar, di kota kecil, dekat dengan bandara internasional, atau dekat dengan komunitas orang Indonesia dan seterusnya. Nah, itu semua akan mempengaruhi pilihan kita, Nah, ini empat hal pertimbangan, 4 hal yang menurut saya harus dipertimbangkan, dan mana yang lebih prioritas, saya rasa itu kembali kepada pilihan Bapak Ibu teman-teman semuanya. Dan susunan prioritas tersebut akan mempengaruhi prosedur kita, langkah-langkah yang kita jalani untuk mendapatkan LOA yang kita inginkan, gitu ya, LOA yang kita inginkan. Untuk saya pribadi sih, saya dalam hal PhD ini memang agak idealis ya, Pokoknya saya mau mengerjakan penelitian yang memang saya inginkan. Kebetulan dalam 4 tahun terakhir saya penelitiannya memang dalam hal sustainable mobility and built environment, ya, yang TOD gitulah. Nah, saya maunya PhD itu ya tentang itu. Karena itulah saya buat dulu proposal penelitiannya. Setelah jadi, baru saya pilih universitas yang di dalamnya ada pembimbing yang melaksanakan penelitian yang cocok dengan proposal penelitian saya. Saya bikin proposal dulu yang saya inginkan, lalu saya cari universitas yang kira-kira bisa menjadi tempat saya melaksanakan penelitian tersebut, lalu saya cari pembimbing yang bisa membimbing saya menjalankan penelitian PhD tersebut. Ini adalah prosedur yang saya tempuh. Tapi tidak harus seperti itu. Tadi Mas Molly sudah menceritakan bahwa universitas-universitas di Belanda membuka lowongan PhD di banyak sekali topik. Lowongan yang diberikan ada yang berbayar, dalam arti mereka yang melakukan penelitian itu akan dibayar, dan ada juga yang tidak ya. Lowongan yang mahasiswa PhD masuk tapi ya dia harus membiayai sendiri. Menurut saya itu satu cara yang juga valid untuk mendapatkan LOA. Jadi ya mengikuti peluang dan kesempatan yang ada saja, gitu ya. Jadi lihat dulu universitas mana yang kita suka, lalu kita lihat pembimbing mana yang kita sukai, lalu kita lihat peluang apa yang tersedia. Misalnya si universitas tersebut menawarkan membuka lowongan PhD dalam topik ini. Gitu. Terus kemudian kita lihat pembimbing ABC, pembimbing A topiknya ini. Lalu kita buat proposal penelitian yang menyesuaikan itu semua. Ya, bagi saya itu juga sebuah cara yang valid. Ya, tergantung Bapak Ibu saja. Jadi mau katakanlah mau idealis gitu ya seperti saya, atau mau ya pragmatis saja melihat kemungkinan yang ada. Atau ya somewhere in between gitu ya. Pertama bikin dulu topik penelitian yang draft rencana penelitian yang menggambarkan apa yang kita inginkan, lalu kemudian lihat lowongan yang tersedia, lalu kita sesuaikan proposal kita dengan lowongan tersedianya. Itu bisa juga sih. Nah, tergantung Bapak Ibu teman-teman enaknya seperti apa. Tapi yang jelas yang perlu saya ceritakan dari pengalaman saya adalah jika menempuh jalan yang saya tempuh,
jalan idealis gitu ya, pokoknya proposalnya udah jadi, saya mau melakukan penelitian yang seperti itu mungkin nanti akan menemukan tantangan dalam mencari pembimbing yang tepat. Proposal yang baik belum menjamin kita untuk mendapatkan pembimbing, karena ada banyak sekali hal di luar selain urusan kualitas proposal kita yang membuat kita belum bisa mendapatkan pembimbing. Proposal kita mungkin bagus, disukai oleh pembimbing, tapi ternyata pembimbing tersebut udah membimbing terlalu banyak mahasiswa PhD, jadi nggak bisa nambah mahasiswa lain. Atau bisa juga dianya suka, tapi dia mau pensiun, jadi tidak akan membimbing lain. Dan yang lebih sering adalah proposal kita bagus gitu ya, lalu kita kirim ke koordinator program pasca sarjana di universitas tujuan, lalu dia bilang ya di tempat kami tidak ada pembimbing yang sesuai gitu. Itu sesuatu yang sangat umum. Dan ini semuanya sudah saya alami selama 1,5 tahun pencarian LOA saya. Saya mengirimkan proposal saya ke banyak tempat dan ya responnya seperti itu. Ada yang bilang bahwa tidak ada pembimbing yang sesuai, ada yang pembimbingnya ada tapi dia penuh, lalu ada yang mau pensiun dan seterusnya. Dan ini yang juga saya alami waktu pertama kali mendaftar ke Delft pada tahun 2019. Proposal saya sudah jadi, lalu saya daftarkan ke Architecture and Built Environment, Sekolah Arsitektur dan Lingkungan Binaan. Tanggapan pertama dari mereka adalah proposalnya bagus, tapi di sini tidak ada yang sesuai, tidak ada pembimbing yang sesuai. Lalu mereka berbaik hati meneruskan proposal saya ke TPM, Technology Policy and Management, tahun 2019 itu. Lalu dari TPM tanggapannya dua yang bawah itu ya, bahwa pembimbing kami yang sesuai dengan ini sudah penuh, dan ada lagi yang sesuai tapi dia mau pensiun. Jadi tahun 2019 saya belum mendapatkan LOA dari TPM. Yang anehnya adalah tahun 2000, nanti saya ceritakan. Tapi bukannya tantangan itu bukannya kemudian pasti menghambat kita mendapatkan LOA sih. Ada beberapa hal yang bisa kita lakukan ya untuk mendapatkan LOA untuk proposal penelitian kita. Yang pertama adalah kita perlu melihat di berbagai fakultas dan departemen, karena PhD itu kan pada dasarnya multidisiplin. Jadi mungkin di luar perkiraan kita dia lebih tepat dibimbing oleh orang di departemen yang berbeda dari yang kita bayangkan sebelumnya. Nah, misalnya saya S2 saya kan perencanaan kota urban planning, kemudian proposal saya itu menurut saya adalah proposalnya urban planning, karena itulah saya masukkan ke A+BE, Architecture and Built Environment Delft, tapi ternyata menurut mereka tidak sesuai dengan mereka. Tahun 2020 saya masukkan lagi proposal saya ke TPM langsung, ya, saya masukkan ke TPM langsung dan ternyata diterima gitu ya. Jadi ya lihatlah kemungkinan itu di berbagai fakultas atau departemen. Dan juga dalam memilih universitas dengan kualitas terbaik adalah kita perlu mempertimbangkan bukan hanya peringkat universitas secara umum, katakanlah bukan hanya GS World University Ranking, melainkan juga berdasarkan disiplinnya, ranking by subject. Ya. Kalau untuk saya melihat peringkatnya Delft dalam architecture and built environment dan seterusnya. Kemudian mungkin yang perlu ini teknis aja sih ya. Jadi mencari pembimbing yang tepat itu juga langkahnya macam-macam ya. Ada sekolah, ada departemen yang meminta kita menghubungi langsung, ada yang meminta menghubungi melalui narahubung departemen atau koordinator program pascasarjana untuk nanti coba dicarikan oleh mereka. Architecture and Built Environment-nya Delft itu melalui narahubung, sementara TPM Delft, Technology Policy and Management Delft itu langsung. Dan kebetulan di TPM Delft akhirnya saya dapat LOA-nya
dengan menghubungi langsung, gitu ya, bukan melalui narahubung, bukan melalui koordinator. Nah, kemudian persyaratan. Nah, menurut saya sih persyaratan, berdasarkan pengalaman saya, persyaratan untuk dapat LOA program PhD itu nggak banyak, hanya 5, dan 3 diantaranya adalah proposal penelitian. 3 diantaranya adalah proposal penelitian, jadi memang proposal penelitian itu sangat sangat penting dalam usaha mendapatkan LOA. Berdasarkan pengalaman saya untuk mendaftar di A plus B Delft diminta ini semua sekaligus. Sementara untuk mendaftar di TPM Delft itu seingat saya hanya diminta proposal penelitian saja. Bahkan sertifikat kemampuan bahasa Inggris dan ijazah saya, kalau nggak salah tuh sampai sekarang saya nggak diminta juga tuh oleh TPM Delft. Saya nggak tahu gimana. Sementara untuk di tempat lain, yaitu di Amsterdam, Universiteit van Amsterdam, di Amsterdam Institute of Social Science Research itu, saat menghubungi Profesor Luca Bertolini juga yang diminta hanya proposal penelitian. Setelah beliau menyatakan setuju untuk membimbing saya, baru sertifikat kemampuan bahasa Inggrisnya diminta hanya sebagai pelengkap saja. Ijazah dan transkrip saya bahkan seingat saya nggak diminta deh sampai saat ini. Ya mungkin dalam pertimbangan mereka, kalau proposal penelitian yang dalam bahasa Inggris itu dinilai sudah baik, ya sudah tidak perlu bukti kemampuan berbahasa Inggris lagi, gitu ya. Mungkin seperti itu. Jadi ya memang yang harus sangat ditingkatkan kualitasnya adalah proposal penelitian. Dan sampailah kita ke bagian paling penting ini mengenai proposal penelitian. Format proposal penelitian di banyak tempat mungkin berbeda-beda sedikit ya, tapi berdasarkan pengalaman saya, dua format dari dua tempat inilah yang saya gunakan untuk kemudian saya pakai mendaftar di banyak tempat. Dan menurut saya dua format ini memang cukup lengkap. Apa yang diminta di dalam format tersebut cukup lengkap. Satu dari Architecture and Built Environment TU Delft, dan satu lagi dari IJSER Universiteit van Amsterdam. Nah, Bapak Ibu teman-teman kan pasti sudah lulus S2, mungkin sebagian besar sudah lulus S2, sudah pernah mengerjakan tesis, dan juga mungkin sudah banyak melakukan penelitian-penelitian, baik hibah dikti ataupun hibah lainnya. Dalam pengalaman saya sih, proposal penelitian S3 ini kurang lebih sama lah dengan penelitian disertasi dan penelitian hibah, dengan perbedaan utamanya adalah pada poin 5 ini nih, yang saya cetak merah. Disciplinary approach, dan kalau di formatnya IJSER itu disebutnya considerations regarding theory and prior empirical research. Jadi penelitian disertasi dan penelitian pasca S2 kita kan kurang lebih sebetulnya versi canggih dari penelitian skripsi ya. Kita diminta kita berusaha untuk menjelaskan sesuatu dengan suatu teori yang sudah ada. Bedanya di tesis adalah semua penelitiannya harus lebih canggih dari skripsi, dalam arti penelitiannya harus lebih baru, kemudian metodenya harus bisa kita jelaskan, harus bisa kita justifikasi kebenarannya dan ketepatannya, kemudian juga pengambilan datanya harus lebih valid, dan seterusnya. Nah, yang berbeda di proposal penelitian S3 ini adalah terkait teori dan terutama terkait teori sih. Terutama terkait teori yang kita gunakan, yang akan kita gunakan, yang kita ajukan untuk gunakan dalam penelitian kita. Jadi di proposal penelitian S3 ini kita tidak bisa hanya menyebutkan ataupun menjelaskan teori yang akan kita gunakan, melainkan kita harus
menunjukkan sedikit kedalaman pengetahuan kita tentang teori yang akan kita gunakan tersebut. Kita perlu, pada dasarnya kita harus menjustifikasi kenapa kita akan menggunakan teori tersebut dalam penelitian kita, dan secara detailnya adalah kita perlu menjelaskan sejarah teori tersebut, rekam jejak penggunaan teori tersebut, penelitian apa saja yang sudah menggunakan teori tersebut, dan bagaimana kabar penelitian tersebut, apakah penelitian yang sukses, menghasilkan temuan baru atau tidak, dan seterusnya. Jadi kita perlu punya justifikasi yang lebih kuat atas teori tersebut. Dan bagi saya pribadi ya, memang bagian ini yang cukup menantang gitu ya. Jadi kita bukan saja bagian ini yang cukup menantang. Jadi saat mengusulkan penelitian, saat membuat proposal penelitian, kita bukan sekadar berusaha menjawab sebuah pertanyaan, melainkan juga berusaha mengusulkan pendekatan yang tepat dan langkah yang tepat untuk menjawab pertanyaan tersebut. Itu bagi saya yang sangat membedakan proposal penelitian S3 dari penelitian S2 dan mungkin penelitian pasca S2 yang kita lakukan untuk hibah-hibah penelitian dan lainnya. Ini yang perlu dibuat. Dua format ini yang menurut saya cukup lengkap dan bisa digunakan untuk mendaftar ke banyak tempat, dan nanti yang akan banyak dibahas bersama pembimbing ya proposal penelitian, ya. Yang lainnya hanya pelengkap saja. Dalam bahasanya Architecture and Built Environment Dev, introduce your research methodology and position in its larger disciplinary or cross or inter or transdisciplinary framework. Jadi kita harus menunjukkan posisi teori yang akan kita pakai dan metode yang kita pakai dalam jaringan pengetahuan yang lebih luas. Dan dalam bahasanya ICER Amsterdam, sketch of the dominant theoretical approaches and debates, gambarkan teori yang kita pakai. Sketch of the dominant empirical findings, gambarkan temuan apa yang sudah didapatkan melalui penggunaan teori dan metode tersebut, dan bagaimana penelitian tersebut fit in, menempatkan dirinya dalam present state of research and theoretical discussion, dalam diskusi dan penelitian saat ini. Which scholars in your field do you find especially relevant to your work? Oh ya ini. Jadi kalau kita mau saat kita mengusulkan penggunaan teori tertentu ya kita harus bisa menyebutkan dan menjelaskan sekilas siapa yang pertama kali mengusulkan teori tersebut, siapa yang mengembangkan, siapa yang pernah memakai, orang yang memakai itu hasilnya apa, dan seterusnya. Ya, demikian yang selanjutnya ini ya pelengkap aja ya, siapa yang membiayai dan seterusnya. Kita akan untuk sebagai awalan pada pagi ini, Mas Moli, selanjutnya kita akan lanjutkan ke tanya jawab saja. Dank u wel, veel sukses. Oke, terima kasih banyak nih Mas Yogi ya sudah berbagi pemaparan informasi mengenai proses dalam memperoleh atau mendapatkan LOE. Ini sesuai dengan pengalaman yang sudah Mas Yogi jalankan ya. Nah, sekarang kita akan mulai dengan pertanyaan. Sudah banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang sudah hadir dan sudah timbul di fitur Q&A. Memang saya ada punya pertanyaan pribadi, cuma ntar aku selip-selipin juga. Tapi yang pasti kita ingin memfasilitasi semua pertanyaan dari seluruh partisipan yang sudah hadir pada pagi hari ini. Udah siap ya Mas ya? Ya, oke.
Siap. Oke, mudah-mudahan Mas Yogi bisa menjawab, dan kalau misalnya ngerasa belum sampai pengalamannya ke arah sana, nggak apa-apa gitu kan ya, karena kan Mas Yogi juga yang kita highlight adalah pengalaman untuk mendapatkan LOE. Pertanyaan pertama, tadi Mas Yogi juga menyebutkan diterima dari berbagai macam tempat. Nah, itu LOE yang diterima dari Mas Yogi ini itu untuk penelitian yang samakah atau berbeda-beda? Untuk penelitian yang sama. Jadi seperti Penelitian saya yang sama ceritakan, ya. saya Betul. idealis, gitu. Satu Ya. proposal saya coba di banyak tempat. Oke. Nah, terus nih Mas Yogi, apa namanya? Ini kita baik lagi agak sedikit flashback tentang apa namanya sejarah S2-nya. Jadi, apakah ada hubungan IPK S2 terhadap peluang S3 berdasarkan sistem konversi yang digunakan, apalagi untuk provider apa namanya beasiswa terutama LPDP itu adalah 3,0, di mana syarat administrasi LPDP tidak masuk. Apakah peluang untuk dapat pendanaan dari sponsor yang lain? Bagaimana peluang untuk mendapatkan pendanaan dari sponsor yang lain? Gimana kalau untuk pengalaman dari Mas Yogi? Ya, sebenarnya saya kurang kurang tepat ya untuk menjawab ini, tapi kalau berdasarkan pengalaman saya saja sih, LPDP mungkin memang lebih kaku ya dalam hal IPK, tapi ada yang lain yang tidak sekaku LPDP, termasuk adalah BPI Kemendikbudristek, skema payung skema beasiswa baru yang dilaksanakan oleh Kemendikbudristek mulai tahun ini. Di dalamnya ada beasiswa pendidikan dosen, beasiswa berprestasi, beasiswa orang berprestasi, beasiswa pelaku budaya, beasiswa penyandang disabilitas, dan seterusnya. Itu setahu saya lebih fleksibel dalam hal IPK, asalkan dan lebih mengutamakan pada LOA. Right. Oke, selanjutnya dari Dwi Setiawati, izin bertanya nih, untuk mendapatkan LOE, apakah perlu proses admission yang berarti membayar biaya admission atau hanya mengontak via pembimbing dengan modal proposal saja? Ya, ini akan berbeda-beda di tiap tempat. Untuk ICER, untuk 3 yang saya dapatkan LOA-nya ya, ICER, TU Delft, ICER UVA, TPM TU Delft, sama Geography and Planning Cardiff, semuanya gratis hingga dapat LOA, karena hanya memberikan proposal dan administrasi. Oke, selanjutnya pertanyaan dari Feni Septina, Mas Lutfi atau Mas Yogi mau tanya nih, di proposal itu objek risetnya itu di Indonesia atau di Belanda ya? Nah, apa namanya? Bagaimana jika objek risetnya di Indonesia? Apakah universitas membantu proses dan biaya akomodasi ketika mengambil sampel dan lain-lain? Objek penelitian termasuk hal yang akan menyesuaikan dengan pembimbing sih ya. Waktu saya berbicara dengan Dr. Dimitris Potoglou yang di Inggris itu, dia meminta objeknya nanti di Inggris, di Cardiff. Sementara yang di ICER sama di TU Delft belum membahas mengenai objek, jadi saya belum bisa menjawab ya. Nggak apa-apa. Gitu. Selanjutnya dari Syahabudin ZN, Mas Yogi izin bertanya. Ketika gagal mendapatkan LOE pada proposal riset awal, dalam tanda kurung respon interest profesor yang sedikit, atau profesor full student, gitu kan, ini kita nggak ada yang tahu kondisi profesor seperti apa, dan juga tadi Mas Yogi sempat bilang mengenai list kampus yang masuk provider beasiswa LPDP. Apakah perlu mengganti bidang research? Ya. Lalu pertanyaan kedua, mohon pertimbangannya untuk mendapatkan LOE, apakah fokus mendapatkan LOE atau mendapatkan beasiswa provider terlebih dahulu? Ya, ini adalah pertimbangan pribadi. Kalau saya memang idealis. Saya tidak mau mengubah proposal saya. Ya, oke. Jadi apa namanya? Jadi waktu itu langsung Mas benar-benar istilahnya kekeh gitu kan ya. This Iya. is my thing, okay. This is my proposal. So anything, you just leave it behind first ya. Oke. Mas, ini lagi-lagi ini ada pertanyaan dari Erli Marta. Jika calon supervisor sudah bersedia membimbing, ya, namun tadi kan Mas memang bilang apa namanya tidak diminta terlebih dahulu untuk kemampuan berbahasa Inggris kan ya Mas ya. Cuman nih Erli pengen nanya nih, namun aplikan belum memenuhi syarat bahasa yang ditetapkan di program studinya gitu kan ya. Nah, kalau menurut Mas, atau mungkin teman-teman Mas yang sering-sering ngobrol gitu kan, apakah admission itu menunggu syarat bahasa dulu, atau bisa sambil memenuhi syarat tersebut?
Lalu, pertanyaan kedua, pengalaman Mas Yogi dengan memiliki beberapa LOE yang sekarang dimiliki ini, apakah proposal yang diajukannya itu, oh ini aku bisa jawab langsung nih, supervise dengan topik yang sama atau berbeda? Topiknya sama, Mbak Erli ya, tapi mungkin Mas silakan jawab dulu dengan pertanyaan yang pertama mengenai kemampuan berbahasa Inggris. Sepemahaman saya untuk di tingkat S3 itu memang yang paling penting LOA. Yang penting proposal. Kalau proposalnya udah oke, yang lain bisa menunggu. Bisa ditunggu, bisa ditunggu. Ya, ya. Nah, ini aku ada pertanyaan pribadi nih Mas, kalau kita boleh ngobrol-ngobrol gitu kan ya. Waktu itu proposal yang Mas buat nih gitu kan ya. Jadi kan Mas sudah lulus S2 itu di tahun berapa tuh Mas? Saya lulus S2 2015 akhir. 2015 ya, oke. Katakanlah dalam proses dalam kurun waktu 6 tahun. Apakah Mas sudah selesai gitu S2-nya langsung, oke saya mau S3 dan langsung greget dengan idealnya untuk membuat proposal, atau rehat dulu sejenak dan mulai kapan untuk menuliskan proposal S3-nya? Saya rehat sejenak, yaitu selama 2 tahun, sejenaknya 2 tahun. Saya pertama kali mulai membuat proposal yang agak ya draft gitulah ya tahun 2018 pertengahan. Tahun 2018 pertengahan mulai membuat. Waktu itu kemudian dipakai untuk mendaftar BUDI LPDP, tapi belum berhasil. Kemudian dari 2018 hingga 2019, selama 1 tahun itu saya serius gitu ya mengerjakan proposal, hingga proposal pertama selesai itu sekitar Juli 2019. Daftar ke Delft belum berhasil, lalu saya perbaiki, saya masukkan ke Cardiff dan ICER, dan intinya proposal terakhir yang paling bagus itu ya mungkin sekitar Januari 2020 kali ya, jadi 1,5 tahun. 1,5 tahun, proses yang sangat panjang ya. Jadi makanya bagi teman-teman yang hadir di sini dan siapapun yang akan menonton video ini juga, bahwa lagi-lagi itulah memang proses panjang yang harus ditempuh gitu kan dari seseorang untuk menyelesaikan atau dalam proses membuat proposal. Jadi jangan khawatir kalau ngerasa gagal ataupun ngerasa stuck juga, karena itu bukan suatu hal yang gampang gitu kan ya. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Wasono Adi. Assalamualaikum Mas, saya Wasono Adi, dosen Prodi Humas Universitas Negeri Jakarta. Nah, saat ini sedang korespondensi dengan potential supervisor di Amsterdam School of Communication Research. Pertanyaannya adalah, publikasi ilmiah saya nih belum banyak, gitu kan ya, baru belum satu proceeding seminar yang internasional dan belum terindeks Scopus. Apakah ini akan mempengaruhi proses seleksi? Bagaimana menurut pengalaman Mas Yogi? Iya, sepengalaman saya iya, karena di ujung proposal tuh selalu diminta rekam jejak publikasi kita yang terkait dengan proposal penelitian tersebut. Oke, baik, terima kasih Mas. Selanjutnya dari Anonymous Attendee, Mas Yogi, dari sekian banyak LOE yang diterima, apa nih yang membuat Mas Yogi akhirnya memilih yang ini nih ya, yang LTU ini? Apakah pertimbangan karena profesor ataupun universitasnya, atau ada faktor-faktor lain yang menjadi pertimbangan Mas Yogi? Ya, tentu saja ada pertimbangannya. Pertimbangan pertama adalah nggak tahu kenapa dari dulu saya maunya ke TU Delft. Pertimbangan kedua, pertimbangan yang sebenarnya pertimbangannya nggak ada yang keren-keren banget sih. Pertimbangan pertama adalah karena pengennya ke TU Delft. Pertimbangan kedua adalah yang kedua mungkin agak keren sih. Dalam hal architecture, dalam hal build environment, Delft itu selalu peringkat 5 besar dunia. Gitu ya. Jadi saya mencoba mencari yang terbaik dalam hal itu. Sementara ICER UVA itu sebetulnya tidak punya peringkat dalam build environment gitu ya. Bukan berarti jelek, tapi dia tidak ada peringkatnya di QS Architecture and Build Environment. Jadi saya tidak punya bayangan dalam bidang itu sebetulnya dia sebaik apa. Walaupun Profesor Luca Bertolini yang akan menjadi pembimbing saya itu memang luar biasa baik ya dalam bidangnya. Rekam jejak penelitiannya sangat baik, tapi rekam jejak universitasnya saya tidak bisa memastikan. Sementara di Delft rekam jejak pembimbingnya baik, rekam jejak universitasnya juga sangat baik. Ya saya pilih itu.
Dan alasan ketiga yang mungkin nggak terlalu keren juga adalah karena dia di Delft biaya hidupnya lebih kecil daripada Amsterdam. Oke, tetap ya Mas ya harus pertimbangkan juga nanti pas di sana juga jangan sampai jebol ya. Betul. Oke, ini berkaitan dengan pertanyaan rekam jejak dan juga track record. Dari Tantri Keuangan, izin bertanya, untuk mendapatkan informasi mengenai pendaftaran proposal penelitian dan track record pembimbing itu didapat dari mana, Mas? Gitu kan ya. Dan kalau tidak ada pembimbing itu bagaimana? Apakah dan juga pertanyaan terakhir, biasanya proposal apa nih yang dianggap bagus dan juga menarik? Oke, langkah-langkah langkah-langkahnya selalu ada di website-nya ya, website departemen. Tadi saya cerita ada yang menghubungi langsung, ada yang melalui koordinator. Tadi pertanyaan keduanya apa ya, Mas Wali? Apa namanya, kalau tidak dapat pembimbing itu gimana gitu? Jadi apakah ya udah kita langsung ada plan selanjutnya gitu kan ya? Karena sebenarnya stuck gitu kan, pembimbing ini tidak menerima proposal. Dan pertanyaan terakhirnya itu sebetulnya apa sih proposal yang dianggap bagus dan menarik itu? Kalau pembimbing tidak ada yang sesuai, ya bisa menempuh cara saya, cari tempat lain, bisa juga menempuh cara yang lebih pragmatis, yaitu yang proposalnya kita sesuaikan dengan pembimbing yang ada. Kemudian mana yang lebih baik ya terserah Bapak Ibu saja gitu ya. Kemudian pertanyaan ketiga, proposal apa yang baik? Proposal yang baik, nah ini susah nih. Yang jelas adalah dia harus memenuhi kriteria yang diminta dalam format proposalnya. Tapi ya saya rasa ada beberapa hal utama yang selalu berulang dalam semua proposal itu. Pertama, dia adalah harus baru. Proposal penelitian S3 itu harus baru. Ditunjukkan salah satunya melalui referensi yang kita gunakan. Harus dalam 5 tahun terakhir atau paling mentok 10 tahun terakhir. Dua, dia harus bermanfaat baik bagi dunia akademisi maupun bagi dunia praktik. Tiga, itu tadi ya, bahwa proposal itu ada posisinya di lingkup ilmu yang lebih luas, dan kita bisa menjelaskan posisi itu. Bagaimana dia terkait dengan diskursus yang sudah berjalan selama ini. Oke, thank you Mas. Nah, lagi-lagi terkait lagi nih dengan proposal penelitian ya dari Joshua Pardede. Terkait dengan proposal penelitian nih Mas Yogi, seberapa dalam pemahaman terhadap metodologi yang diharapkan oleh profesor? Mengingat apabila kita belum mempelajarinya di S2, ya, apakah diferensiasi dari thesis master, apakah harus sampai menemukan teori atau mirip thesis master di mana kita menguji secara statistik pada data-data yang diteliti? Enggak, kita tidak harus melakukan penelitian. Pertanyaan pertama ya, seberapa dalam? Jawabannya adalah sangat dalam. Kita harus melakukan studi literatur yang sangat ekstensif untuk bisa menjelaskan teori yang akan kita pakai dalam penelitian kita. Tetapi itu yang kita lakukan, bukannya melakukan penelitian itu sendiri. Jadi kita tidak perlu mencoba menguji teorinya dulu, enggak perlu. Kita perlu melakukan studi literatur untuk memahami sejarah teori tersebut, rekam jejak penggunanya seperti apa, siapa yang menggunakan, dia menggunakannya bagaimana, hasil dari penelitian orang tersebut seperti apa, beda yang orang itu lakukan dan orang lain yang menggunakan teori itu juga seperti apa. Tapi kita tidak perlu melakukan sesuatu sendiri terhadap teori tersebut. Ya, benar-benar jelas Joshua. Dari Stephanie, Mas Yogi mau bertanya lagi nih. Memang kan kalau kita dalam proses pengiriman proposal ataupun berkorespondensi dengan calon profesor itu kan melalui online ya Mas ya, kirim-kiriman email nih ya. Pastilah seorang profesor atau rekruter atau promotor itu juga sibuk dengan berbagai macam email yang lain. Nah, sesuai dengan pengalaman Mas Yogi nih ya, saya atau Stephanie itu sudah mengirimkan email berkali-kali tapi tidak pernah dibahas nih. Sebenarnya kalau dilihat dari pengalaman tuh apakah ada kesalahan dalam penulisan subjek email atau mungkin Mas Yogi bisa kasih saran bagaimana Mas untuk menembus dulu nih langkah pertama yaitu berkorespondensi dengan calon profesor, supervisor ataupun promotor. Silakan Mas. Ya, tentu saja saya tidak bisa memberi penilaian ya atas email yang sudah dikirimkan oleh Mbak Stephanie.
Tapi secara umum saat kita mengirimkan email ke profesor dan sebenarnya ke siapapun ya, email itu harus jelas. Mulai dari subjek, bunyinya kurang lebih adalah request for supervision on PhD study. Kemudian di bagian isi suratnya sebutkan misalnya saya Lutfi Prayogi, seorang dosen di UMJ. Saya akan melakukan penelitian dalam topik ini yang saya temukan sesuai dengan topik Anda. Saya sudah memiliki rekam jejak dalam topik ini sejak tahun sekian. Ada yang ditunjukkan melalui tulisan 1 dan 2 gitu ya. Misalnya sebutin 2 judul gitu ya. Terlampir adalah proposal saya. Udah gitu. Jadi singkat tapi padat dan jelas. Dan langsung ke tujuannya, gitu kan ya. Iya. Oke. Waktu kita memang tidak banyak lagi, tapi ini saya akan memberikan satu pertanyaan lagi dari Aditya Rizky Isnandia. Ini pertanyaan terakhir ya buat yang sudah hadir di sini juga dan buat Mas Yogi. Halo, salam kenal Mas Yogi. Jadi saat ini Aditya Rizky ini sedang berencana juga apply ke A+DE. Jadi namun masih bingung nih terkait dengan format proposalnya. Tadi juga Mas sudah menyampaikan paparannya. Terima kasih banyak atas penjelasannya. Tapi Mas nih kira-kira apakah berkenan Mas untuk apa istilahnya ketika Mas Yogi ini mendaftar waktu itu ya, apakah Mas Yogi daftar melalui open application atau ke hot topic-nya untuk ke satu research group? Nah, itu gimana pengalaman dari Mas Yogi? Saya open application karena saya maunya melakukan penelitian yang saya inginkan. Oke, balik lagi ke idealisme Mas Yogi. Jadi sebenarnya nggak apa-apa juga ya, itu hal yang lumrah sekali ketika kita mempunyai satu pemikiran, kita juga mempunyai satu teori yang ingin didiskusikan lebih lanjut gitu kan. Jadi jangan pernah menyerah gitu kan ya, langsung diusahakan gitu kan ya, seperti tapi tidak seperti itu pun juga sesuatu yang lumrah. Tidak idealis itu juga lumrah. Betul sekali. Oke, Mas, kita juga sudah berada di penghujung acara nih. Tadi juga Mas memang menyebutkan alamat email yang tertera di awal presentasi. Mungkin kalau tidak keberatan, Mas juga bisa menyampaikan kembali alamat email Mas, karena ada beberapa teman yang tadi bertanya sempat ketinggalan, tidak sempat mencatat alamat email. Jadi kalau Mas berkenan, silakan langsung saja mencatat di kolom chat kepada para teman-teman yang sudah hadir di sini. Ya, terima kasih sekali lagi Mas Yogi atas paparannya dan juga informasi yang sudah diberikan. Dan tentunya kepada teman-teman yang sudah hadir di sini juga kami mengucapkan terima kasih sudah hadir secara virtual dalam acara PhD in the Netherlands ya, episode yang ketiga. Dan besok kita akan kembali lagi PhD in the Netherlands online series yang keempat. Akan ada Mas Dawam yang akan bercerita seputaran beasiswa Mora juga ya, karena Mas Dawam merupakan salah satu awardee dari beasiswa yang diberikan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan ataupun ada pertanyaan yang belum sempat terakomodir karena waktu itu juga lumayan padat, tapi jangan khawatir. Kita masih punya banyak sekali episode pada bulan hari ini karena kalau aku hitung-hitung ada 10 episode in total ya. Jadi jangan pernah lewatkan acara-acara yang selalu kami adakan secara online di bulan September 2021. Saya Molly pamit. Mas Yogi, thank you so much. Nanti kita langsung ngobrol-ngobrol lagi lewat WhatsApp ya. Salam sehat selalu. Dan juga teman-teman yang hadir di sini juga salam sehat. Kita ketemu lagi besok pukul 15.30 sampai dengan 16.30 melalui PhD in the Netherlands Online Series seri yang keempat. Selamat pagi semuanya, selamat beraktivitas.